tos pinter sama orang-orangnya, secara ekonomi, secara politik sosial akan berdaya karena orang Sunda, bangsa Indonesia geus palariter. Dan ketika setiap kegiatan aktivitas kita pun tidak melulu nampilkan kesenian Sunda. Pada saat pengukuhan beliau kemarin kita tampilkan kesenian dari Makassar, dari Bali. Jadi bukan organisasi primordial kira-kira begitu. Ya, monggo silahkan gabung. Dan kami ini kan punya pengurus di cabang kabupaten kota. Nah itu pendaftaran keanggotaan itu dari mulai cabang kabupaten kota itu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam budaya, sahabat Banten Podcast dan anggota Paguyuban Pasundan dimanapun. Kali ini spesial, sangat spesial, karena kita akan diskusi diri musik. Sudah hadir juga ada Ketua Paguyuban Pasundan, Kang Nana, apa kabar? Alhamdulillah, Ada assalamualaikum. Sekretaris Paguyuban Pasundan, Kang Endang dan Alhamdulillah. Kang Rohendi, koordinator bidang seni dan budaya. Dan insya Allah ini akan menjadi warna yang paling menarik untuk dicermati di Provinsi Banten. Nah, sebelum kita mulai, ada lagunya Mars Paguyuban Pasundan, Karatagan Pasundan. Tandang jiwa ki Sunda, daun ludeng sawawa, gurat kalang satangkungan, tatandang pancebudagan, paguyuban Pasundan, mula sarabasa jenraya ki Sunda, paguyuban Pasundan, jadi puseur perjuangan ki Sunda. Hayu rambati rata satitis-tis iliwangi sajajar ti pajajaran. Hayu jungjung wibawa jembar daya ki Sunda, wawangi Nusantara. Paguyuban Pasundan, paguyuban Pasundan. Mendengar lagu ini, suasananya inget di Desa. Tatar Sunda. desa, di tengah sawah, dengan air gemericik gitu ya, dan lain sebagainya yang indah-indah. Oleh karena itu, kita akan coba bahas sesungguhnya apa sih Paguyuban Pasundan itu? Makhluk apa dia kan? Silakan. Baik, nuhun Kang Isan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rapes. Paguyuban Pasundan wilayah Provinsi Banten adalah bagian dari pengurus provinsi, dari pengurus besar Paguyuban Pasundan di Puseur, pusatnya di Bandung. Lahir tanggal 20 Juli tahun 1813. Jadi Paguyuban Pasundan itu umurnya sudah 109 tahun. Subhanallah. Jadi Republik ini sebelum lahir Pasundan sudah lahir sebagai bagian cikal bakal memerdekakan Indonesia yang hari ini menjadi Indonesia yang berdaulat, menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat dari semua sisi kedaulatan, baik ekonomi, sosial, politik, untuk mensejahterakan Indonesia. Jadi Pasundan yang berusia sudah sangat matang di Banten itu lahir sebetulnya sudah lama dan sudah berkiprah. Kita sudah punya beberapa lembaga pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya orang Banten. Jadi terus aya SMK 1 Pasundan, SMK 2. Jadi kalau bicara kiprah dan peran Pasundan di Banten sudah 30 tahun yang lalu ikut membantu mencerdaskan masyarakat Banten. Nah, Pasundan itu adalah satu bagian ya kekuatan bangsa ini. Karena Pasundan sangat egaliter.
tidak memandang suku-suku sebagai bagian dari keberagaman, dari kekuatan bangsa Indonesia. Dan Pasundan mengambil peran itu. Di dalamnya memulai kebudayaan untuk NKRI, melestarikan bersama-sama budaya-budaya suku-suku lain di Indonesia untuk membentuk satu kekuatan besar sebagai bangsa Indonesia, dan mengambil bagian momen-momen bagaimana pergerakan orang Sunda berdaulat sebagai sebuah negara. Nah, kemudian visi besarnya Pasundan itu Kang Ihsan, merangan kabodohan, sarang merangan kemiskinan. Dua visi besar bangsa ini. Memerangi kebodohan, sarang memerangi kemiskinan. Lamun tos pinter sama orang-orangnya, secara ekonomi, secara politik sosial akan berdaya, karena orang Sunda, bangsa Indonesia geus palariter. Ini warga Paguyuban Pasundan hanya orang Sunda atau boleh orang satu hal nih, Sumatera? Ketua Paguyuban Pasundan pertama teh orang Sulawesi, Padaeng Kanjuruhan. Luar biasa. Begitu egaliternya orang Sunda. Ketua Paguyuban pertama Pasundan teh orang Sulawesi, Padaeng Kanjuruhan namina teh. Dan banyak tokoh-tokoh besar. Ada Insinyur Juanda, Ketua Paguyuban Pasundan yang pernah menjadi Perdana Menteri, yang kita kenal dengan Deklarasi Juanda, yang mempersatukan pulau-pulau Nusantara ini menjadi satu kesatuan NKRI. Peran besar salah satunya sumbangsi orang Pasundan untuk NKRI. Kemudian kita punya pahlawan juga yang tidak kalah heroik, si Jalak Harupat namanya. Jalak Harupat itu kita kenal kalau di kepahlawanan nasional itu namanya Raden Oto Iskandar Dinata. Beliau adalah salah satu pejuang kemerdekaan. Jadi kaya orang Sunda itu. Gitu pengenannya, sok coba Kang Randy. Itu kudu orang Sunda wungkul. Begitulah kira-kira. Bahwa walaupun paguyuban namanya Paguyuban Pasundan, mungkin karena tempat berdirinya organisasi ini berada di Tatar Sunda, kira-kira begitu. Karena toh pada kenyataannya ketuanya saja bukan orang Sunda gitu ya, bukan kelahiran Sunda. Dan di Banten sendiri pun sebelum Pak Nana, ketuanya orang Ambon. Nah, dan ketika setiap kegiatan aktivitas kita pun tidak melulu nampilkan kesenian Sunda. Pada saat pengukuhan beliau kemarin kita tampilkan kesenian dari Makassar, dari Bali. Jadi bukan organisasi primordial, kira-kira begitu. Ini kalau mau jadi warga Paguyuban Pasundan ada rekrutmen tersendiri atau aktif ya pokoknya. Gimana Kang? Yang punya giroh ya. Giroh melestarikan kebudayaan tidak hanya Sunda. Sunda juga punya kewajiban mengajak kolaborasi memelihara kebudayaan, memelihara seni budayanya. Ada persyaratan nggak? Misalkan IPK atau ijazah harus minimal. Ada IPK 4 atau 5, ada IPK 5 ada ya. Pokoknya boga kecintaan terhadap daerahnya. Makanya kita nanti itu akan membuka ruang. Dan tidak juga ada ketentuan fisik tinggi harus sekian. Kudu gelis jeung kudu kasep gitu. Jadi warna rambut, warna kulit jadiin persyaratan. Itu main fisik lah sebenarnya. Main fisik Kang Ihsan. Jadi memang Paguyuban Pasundan ini kan rumah bersama Pak ya. Jadi siapapun yang ingin bersama-sama melestarikan budaya, monggo silahkan gabung. Dan kami ini kan punya pengurus di cabang kabupaten kota. Nah itu pendaftaran keanggotaan itu dari mulai cabang kabupaten kota itu sudah Jadi tos lengkap warna-warni suku di Sunda. Punya komitmen membangun kebudayaan Sunda, sareng kebudayaan daerah sanesna. Sekarang anggotanya berapa Kang? Lamun tercatat di puseur teh tercatat resminya itu sekitar hampir 2 jutanya yang tercatat. Tapi ngaku orang Sunda kayak gabung atau ingin punya maksud mulai melestarikan budaya-budaya Sunda atau budaya-budaya daerah lain, ya mangga jadi anggota Paguyuban. Nah kalau pengen main ke sekretariatnya Paguyuban Pasundan di mana ini? SMK kan ya. SMK di SMK Pasundan 1 Kota Serang. Di mana itu? Di mana itu teh anu? Jadi jalan menuju ke Terminal Pakupatan di kilometer 3. Belakang boleh disebut ya? Universitas Bina Bangsa di belakangnya persis. Di situ Kang Ihsan. Itu sekretariat kami. Untuk salah. Ya. Nah ini kan anggotanya banyak nih. Ya. Ada ke depan tujuan ingin jadi partai politik.
Ya kita mau budaya Ini aja. budaya aja. Kamu boleh budaya yang punya komitmen kebudayaan, melestarikan. Jadi Paguyuban Pasundan ingin mengajak semua warga negara Indonesia untuk bangga pada budayanya masing-masing. Karena itu kekuatan bangsa ini. Iya. Keberagaman, kebinekaan itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan unik di Indonesia itu menjadi contoh untuk bangsa-bangsa lain. Dengan beribu suku tapi bisa bersatu. Ini kalau Satu keunikan. sebutan untuk warga Paguyuban Pasundan apa ini? Akang, Akang. Teteh. Kang Teteh. Nah, Akang dan Teteh juga sahabat Banten Podcast. Kalau tertarik ingin bergabung mengembangkan budaya, Anda nggak akan salah pilih. Paguyuban Pasundan menjadi tempat budaya yang Berkreasi. dinamis. Sebelum kita lanjut, kita nikmati lagi nih. Iya, Oke, iya. mengingatkan lagi lagu tadi karena di lagu Mars ini atau Karatagan Pasundan ini tersirat tuh bagaimana pesan dari Paguyuban Pasundan. Tandang jiwa Ki Sunda, daweng ludeng sawawa, gurat kalang satang tungan, tatandang panceg udagan Paguyuban Pasundan, mula sara basa budaya jeung bangsa Paguyuban Pasundan jadi puseur perjuangan Ki Sunda. Hayu rambati rata satitis ti Siliwangi sajajar ti Pajajaran. Hayu jungjung wibawa jembar daya Ki Sunda wawangi Nusantara. Paguyuban Pasundan, Paguyuban Pasundan. Menarik. Request dong. request lagu yang lain. Oh boleh, nanti di sesi yang lain. Ada lagu lain yang bisa dimainkan? Kok bisa? Nah, lagu yang lainnya adalah karena kita gotong royong. Iya. Nah, ini lagu yang kalau orang Sunda tentu ingat apa lagunya ya? Sabi lulungan, orang gotong royong. Sabi lulungan, orang silih rojong. Sabi lulungan, genteng ulah potong. Sabi lulungan, persatuan tembong. Tohaga, rohaka, rempuk jukung ngabasmi pasaling singan. Satia, sajiwa, rempuk jukung ngabasmi pasaling singan. Itu kebersamaan kan? Artinya apa nih kalau? Salah satu media kalau ada perselisihan Ya, konflik, ya. sudah masuk. Betul. Masuk untuk memediasi, tetap damai, keberagaman tetap terjaga, jadi kekuatan besar. Itu intinya itu. Ini luar biasa ini Paguyuban Pasundan. Nah, Kang, yang ingin dituju oleh Paguyuban Pasundan dan kiprah yang akan dibangun ke masyarakatnya apa? Jadi ada titik yang sangat titik besar yang sangat krusial di dalam visi besarnya Paguyuban Pasundan itu. Tadi saya sampaikan di awal, merangan kebodohan dan kemiskinan itu visi besarnya. Nah, di titik poin merangan kebodohan, ada titik sentral bagaimana memberdayakan memberdayakan orang biar jiwa dan badannya itu jasmaninya merdeka, maka orang bisa merdeka diri ketika dia tidak terbelenggu lagi oleh kebodohan. Tentu dengan relatif membangun sumber daya manusia, pendidikannya lebih baik, bagus, maka orang akan merdeka cara berpikir dia, merdeka menentukan pilihan-pilihan, dan itu adalah bagian dari mensejahterakan. Jadi visi besarnya sebetulnya mensejahterakan. Ini sesuai dengan visinya pemerintah kita ya. Iya. Salah satu fokusnya adalah merangin kemiskinan, harus dimulai dari merangan kebodohan. Caranya apa? Memerdekakan mereka dengan memperbaiki tingkat pendidikannya tentu. Nah, satu hal lagi, ini harus menjadi kebanggaan orang Banten ya kemudian ya.
Jadi Pasundan itu nenek moyang leluhurnya teh ada di Banten. Anu dikenal suku Baduy. Sunda. Sunda teh leluhurnya diakui oleh pengurus besar Pasundan yang orang Sunda. Bahwa leluhur orang Sunda teh aya di Banten. Di Kanekes. Dia harus bangga orang Banten. Bahwa Banten itu adalah leluhurnya orang Sunda sebagai satu kekuatan dari bangsa ini gitu ya. Sampai hari ini terpelihara. Ya, bagaimana menjaga nilai-nilai yang mengharmonisasi nilai-nilai luhur, memelihara alam, hidup dengan alam. Nah, hari ini kan itu problem kita salah satunya misalnya lingkungan tidak terjaga. Jadi alat ukurnya ekspresi kebahagiaan itu harmonisasi, bersatu dengan alam, guyup dengan suku-suku lain sebagai kebinekaan. Pasundan sangat concern di dalam bagaimana memediasi bagi bangsa ini, bangsa besar. Kemudian satu keberagaman yang kita kenal dengan kebinekaan itu adalah salah satu visi besarnya Pasundan. Di titik sentral, titik berat program kita itu merangan kebodohan. Dengan kebodohan kita bisa dibebaskan, maka kemiskinan bisa diperangan. Itu kudu pintar heula. Tong dibodohan we, tong ditipu-tipu we, kalau pintar bukan bisa ditipu. Dan dia bisa berdaya secara ekonomi, secara sosial, secara ekonomi, secara sosial. Dan akan bahagia. Kebahagiaan itu berangkat dari ngabebaskan kebodohan. Tong dibodoh anu lain lah ya. Bener. Jadi ada korelasi antara kebodohan dan kemiskinan. Kuat eratnya itu, erat sekali hubungannya ya. Antara kebodohan dengan kemiskinan. Jadi kemiskinan yang hari ini terjadi di bangsa ini miskin secara struktur, miskin secara fungsi, karena memang bodoh. Kan orang biasa saja tidak memiliki apa-apa tapi merasa kaya, karena dia ilmunya cukup. Ilmu cukup. Berbadul ya contohnya. Kan tidak punya apa-apa secara merasa kaya ya. Ini menarik nih, artinya Akang dan Teteh kalau mau bergabung di Paguyuban Pasundan, insya Allah pasti pintar. Insya Allah pasti pintar. Dan Paguyuban Pasundan sudah berkiprah membebaskan kemiskinan itu sejak 1913. Pertama unsur di ayah Universitas Pasundan dengan berbagai beragam potensi, memberikan potensi kecerdasan apapun, dari mulai kecerdasan yang saintifik, kemudian kecerdasan seni budaya atau potensi-potensi kecerdasan lain. Jadi sudah berkiprah sudah lama, bukan hanya sekedar ngawangkong doang ya. Ngawangkong teh hanya sekedar kecap-kecap aja gitu. Tapi sudah dibuktikan Paguyuban Pasundan sudah berkiprah membuat Universitas Pasundan yang besar, melahirkan banyak kader-kader yang cerdas-cerdas, yang hebat-hebat, dan berkiprah di semua profesi. Gitu kan? Karena di orang Sunda itu punya moto pok, pek, prak ya. Pok ngomongkeun, pek lakukeun, prak laksanakan. Jadi pok, pek, prak. Itu lamun ini menarik. Pengen tidak bodoh. Ini Paguyuban Pasundan ada di 34 provinsi atau hanya ada di bahkan di luar Jawa? Bahkan di luar negeri. Ada pengurusnya. Ada di Eropa ya. Di Eropa, di Asia Tenggara. Dan selalu ada pertemuan umum keseluruhan di Milangkal. Milangkal di ulang itu tahun. Biasanya setahun berapa kali? Setahun sekali. Setahun sekali. Setahun sekali. Jadi Milangkal itu perayaan akbar lah ya, dari memperingati hari lahirnya Paguyuban Pasundan. Tepatnya di 20 Juli tadi yang disampaikan. 20 Juli. Artinya tahun ini di 20 Juli akan ulang tahun. Yang itu pertemuan besar. Ya selain di setahun sekali, secara kekaryaan berkomunikasi kita akan banyak media-media berbahasa Sunda. Nah ini kan ngembangin budaya nih, selain persoalan kemiskinan dan kebodohan. Budaya apa sih yang dikembangkan ini? Ya sebenarnya budaya itu kan produk bagaimana kita mempertahankan hidup sebenarnya ya. Lalu kemudian disebut budaya Sunda karena dia diwarnai oleh Tatar Sunda. Paguyuban Pasundan bukan hanya mengembangkan budaya Sunda sesungguhnya. Karena berasal dari Tatar Sunda, maka prioritas kita memang budaya Sunda. Karena budaya-budaya yang lain tentu ada paguyubannya juga. Nah, di kita di wilayah Provinsi Banten, karena kita berada di Banten, tentu yang akan dikembangkan juga budaya Sunda yang ada di Banten. Dan di Tendeke, Banten dia suku nama Sunda. Terbukti ada museum Sunda yang masih hidup sampai saat ini di Baduy. Nah, kita mengembangkan budaya itu melalui pelatihan, manggung bersama, memberikan wahana pementasan pada teman-teman seniman budayawan.
Nanti kalau teman-teman Banten Podcast mau belajar suling, ini anak-anak gunung sebenarnya nih. Dari Gunung Karang sana, tadi nama pemain bedug. Nah, kita latih menjadi bisa main kecapi, main suling, yang notabene dikenal sebagai kesenian dari Jawa Barat kan. Iya. Sesungguhnya alat musik petik, alat musik suling itu yang tertua itu ada di Kanekes. Dan itu milik kita gitu. Maka Paguyuban Pasundan wilayah Banten jangan ditakuti bahwa wah bakal ngabandungkeun Banten. Oh tidak. Kita juga banyak produk budaya yang menarik. Kita punya ini salah satu produk budaya kita. Ini golok ini bukan hanya ini ya. Tapi ini golok beneran. Oh, ini golok beneran. Silangkar. Ini produk Banten, ini putra Banten. Ini golok Ciomas. Ya. Yang begini-begini kan potensi. Ketika nyebut golok kan pasti identik Banten. Iya. Ini sudah beda lagi nih, Kang. Tuh. Ini Cinangka nih. Ini Cinangka tuh. Ini Cinangka nih ya. Jadi memang banyak lah Kang produk-produk budaya. Jadi Kang Ihsan, ada basis filosofi yang lagi sedang kita bangun ya, bagaimana membangun kebudayaan. Kan kebudayaan juga tinggal di mana ya yang sempit. Iya, salah satu produk budayanya misalnya golok atau kesenian, itu kan produk bagian dari produk budaya. Tapi filosofis kita Pasundan hari ini, membangun visi yang tadi itu ada 3 Kang. Jadi nyunda, nyantri, nyakola. Nyunda terlahir takdir sebagai orang Sunda. Itu kan tidak bisa memilih takdir mah. Jadi Kang Ihsan nggak bisa milih pengen jadi orang Inggris, tidak bisa. Jadi takdirnya. Jadi maksudnya nyunda teh lahir sebagai orang Sunda. Itu mah kan tidak bisa milih, itu mah takdirullah kan. Nomor kedua nyantri. Orang Sunda itu nyantri itu kan filosofis. Iman, Islam, ihsan. Nah, sami sareng nama Kang Ihsan. Jadi target budaya itu ihsan sebenarnya. Ya, ihsan. Kehalusan peradaban, ya kan? Yang santun, yang ramah tamah. Itu kan bagian dari produk. Dalam ini. Terakhir filosofi kita orang Sunda harus nyakola. Jadi dunia akhiratnya seimbang. Basis pertama lahir sebagai orang Sunda, belajar pertama nate akidah nate harus nyantri. Itu kan nyantri itu iman, Islam, sareng ihsan. Terakhir kudu nyakola, harus tahu bagaimana kebutuhan duniawi ini karena keseimbangan gitu. Nah, sudah tuh. Nah, Kang Endang, ada seni apa aja nih yang sudah menjadi bentuk pelatihan di Paguyuban Pasundan? Ya, jadi gini Kang Ihsan, ini kan sebenarnya ada aspek yang perlu kita perhatikan adalah panggung ya. Para pelaku seni di Banten ini banyak sekali Kang. Tetapi panggungnya itu jarang sekali ditemui. Nah, sehingga tujuan kami Paguyuban Pasundan antara lain nanti akan menyediakan panggung budaya untuk seluruh komunitas pelaku seni. Selain panggung tadi adalah edukasi tadi yang disampaikan oleh Kang Roendi. Jadi memang ini perlu adanya edukasi yang diberikan oleh salah satu instrumen masyarakat ya. Maka Paguyuban Pasundan ambil peran di sini. Nah, sehingga ini momentumnya memang di 28 nih Kang Ihsan ya. 28 Januari 2023 ini kita akan launching program ini. Nah, program ini disebutnya oleh Kang Roendi itu Rabegan. Apa tuh Kang Roendi Rabegan? Ruang budaya, karena kita sementara ini baru di fasilitasinya Gedung Juang. Jadi kita akan membuat Gedung Juang menjadi ruang budaya bersama Pasundan. Jadi Rabegan itu ruang budaya Gedung Juang 45 bersama Pasundan. Sebelum kita bahas lebih dalam, minta lagu lagi dong. Kang, siap, urang ngapung ngawang-awang. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Beber kenjang-jangna bangun tayak karingrang. Suku narang bawas regeun pamatuk nangelo. Ngapak mega parihi pernah pariku. Saha anu bisa nyusul kana jangjangna. Gagah jeung pertentang taya bandinganana. Dipikasieun rapu sasama. Taya babandinganana leber kawanena. Manuk dadali, manuk panggagahna. Perlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali, mangga koncarana. Hirup ngahiji, rukun sang kabehna. Hirup sauyunan ulah pahiri.
nyaat sini pelapati manuk dadali ngandung siloka sinatria kersangumna bangsa di negara Indonesia. Apa Kang Manuk Dadali tahu Kang? Tahu. Tahu ya. Tahu. Tahu Manuk Dadali ya. Jadi ditegaskan di lagu eta Nah, ditegaskan. bahwa Pasundan teh Indonesia banget. Iya, iya. Nah, NKRI. Kang, ini harus tersampaikan di tanggal 28 Yes. ada Launching program. launching Paguyuban Pasundan Ya, Banten. program-program. Programnya. Pak. Programnya. Program. Ada program apa aja? Kang? Nah, Ya, oke. Ya. pandang ya ketua panitia ya Itu ketua ya, sok. Baik. Jadi sebenarnya 28 Januari 2008 itu rangkaian rapat kerja kami ya di tahun periode pertama nih kami karena 2022-2027 Pak Ketua ini terpilih bersama dengan Jasa. Nah, momentum itu ingin kami jadikan sebagai momentum yang berkesan, Pak. Bukan hanya sekedar raker, tetapi kami meluncing juga beberapa program. Satu diantaranya adalah tadi Rabegan. Kemudian yang kedua nanti insya Allah akan ada LKBH, Paguyuban Pasundan. LKBH itu apa? LKBH itu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. Jadi nanti kalau sudah ada lembaga itu masyarakat bisa istilahnya berkomunikasi dengan kami ketika tersandung dengan masalah-masalah hukum. Ada Itu- tarifnya? Oh, nggak ada, Pak. Jadi insya Allah Paguyuban Pasundan akan mencoba mengupayakan kan di pemerintah itu ada istilahnya fasilitas untuk pro bono. Pro bono. Doakan saja Kang Isan. Semoga program pro bono ini bisa kita ambil sehingga masyarakat bisa free, Pak. Jadi yang tersandung dengan hukum itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kita punya karena tadi memerangi kemiskinan kita membangun wadah usaha yang namanya koperasi. Koperasi Paguyuban Pasundan. Sudah ada koperasinya? Sedang dalam proses. Tapi insya Allah ini dalam waktu dekat akan beri sehingga 28 itu akan di-launching Di-launching. sama-sama. Jadi ada Koperasi Kula lembaga, Paten. Koperasi lembaga bantuan Kula. hukum, Ya, ada koperasi, Koperasi, kemudian ada Rabegan, ada lagi tadi Rabegan ya. Rabegan tuh ruang budaya. ruang Ruang budaya. budaya. Ya. Ruang budaya. Isinya seni semua. Seni semua. Ya tadi Dan ada jajanan khas. seni dan jajanan. Jadi tempat ngumpulnya panglaungan orang-orang nongkrong gitu. Jadi gua istilah ayat tempoeun Aya tempoeun, aya bawa aya dahareun, dahareun, aya bawaeun. bawaeun. Nah, Ada yang dilihat, Ada yang bisa dilihat pertunjukan tadi, begitu ya. ada yang, yang bisa bisa dinikmati, Dinikmati. Kuliner, ada kuliner. kuliner, Ada yang bisa dibawa. bisa pulang. Karena Oleh-olehnya gratis. ada yang gratis, ada yang berbayar. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau gratis, syarat dan ketentuan berlaku. Berlaku. Program apa lagi, Kang? Ya, itu tadi 3 ya. Satunya lagi kita mau ada pusat informasi destinasi wisata, Kang. Sama website juga ya. Nah, Website. ya. Oh ya, nanti ada 2 itu, ada pusat destinasi informasi wisata sama website. Kita sudah punya website, kita sudah punya medsos. Website kita itu www.pasundanbanten.org. Nah, itu boleh diakses teman-teman media. Banten Banten Podcast, ya. Dan Podcast. katanya juga ada media sosial yang akan dikelola ada untuk mengembangkan budaya. Betul. Ya. Jadi kita ingin hadirkan kedekatan kita dengan warga masyarakat Banten. Yes. Jadi bukan inklusif dan berbagi dengan masyarakat Banten. Dan sejak tanggal 28 itulah nanti Mulai. Paguyuban akan Iya. mulai terus menerus. untuk mengembangkan budaya, Ya. terutama budaya di Pasundan. Ya. Kalau budaya yang lain kan juga bisa berpartisipasi. boleh. Justru kita mengembangkan itu berkolaborasi dengan pusat-pusat kebudayaan dari teman-teman paguyuban-paguyuban komunitas-komunitas yang ada di Banten. Bahkan mungkin Indonesia tidak dibatasi Iya, di Banten. ya. Betul, betul. Nah, ngomong-ngomong kegiatan begitu besar, kemudian anggota jumlahnya banyak. Ini dananya dari mana? Ya dana ya. Ya, dana. Pasti ujung-ujungnya duit. Jadi kekuatannya adalah kekuatan anggota tentu, Kang Isan. Kekuatan anggota, salah satu Iya. kekuatan anggota dan potensi anggota. Iya. Itu salah satu sumber dananya. Tapi kita juga mengajak kolaborasi dengan para pihak dunia usaha. Tentu profesional ya, kalau itu usaha ya bisnis to bisnis gitu ya. Kita tawarkan konsep pengembangan ekonomi seperti apa, ekonomi kerakyatan, maka kita bangun dulu tadi koperasi sebagai ekonomi kerakyatan ya, maka konsepnya koperasi dulu dengan para pihak dan usaha-usaha paguyuban Pasundan yang sah menurut ketentuan perundangan tentu itu sumber-sumber dananya. Ya. Jadi kekuatan besar Pasundan itu ada di kekuatan anggota.
Kemudian Iya, kita melakukan pengembangan usaha sebagai sumber-sumber pembiayaan di Paguyuban Pasundan yang pasti sah Iya. dan tidak melanggar undang-undang tentunya. Iya. Dan itu untuk kesejahteraan masyarakat Banten. Biar masyarakat Banten bahagia lah maksudnya. Nah, kalau Bagja. program yang utama tentang kemiskinan dan kebodohan itu apa kira-kira yang konkret? Kita sudah punya 2 SMK. Itu salah satu, itu 30 tahun yang lalu ya. Itu di 30 Serang, tahun di Serang Nah ya. itu ada Pandeglang, ada Di Tangerang. Pandeglang, di Rangkas kita sudah punya. Ya. Bahkan di pusat ya sudah nggak bisa dihitung Ya. berapa jumlah Artinya, kebutuhan. Masuk Kiprah- situ kiprah gratis ada implementatif ya. beasiswa atau gimana kan? Ya sekolah biasa. Sekolah biasa, tapi kita menyediakan Hmm. beasiswa juga untuk yang potensi-potensi yang berbakat. Yang berbakat. Nah, kemiskinannya kita di pengurus besar juga ada ekonomi kreatif, pengembangan koperasi, usaha-usaha yang Iya. bisa menghasilkan itu. Ya tentunya manfaat untuk anggota, manfaat secara otomatis untuk ya Indonesia ini. Artinya lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh Paguyuban Ya. Pasundan insya Allah terjangkau tapi juga berkualitas. Betul. Insya Allah. Insya Allah. Dan Mantap. berbudaya gitu lagi. Berbudaya. Terakhir, kenapa sih budaya begitu kental menjadi warna Paguyuban Pasundan? Jadi berangkat dari awal konteksnya awal berdirinya Paguyuban Pasundan. Bangsa ini kan dulu memang terjajah ya, zaman kolonial lah ya. 1913 kita masih di dalam genggaman kolonialisme ya. Nah, visi besar untuk membebaskan orang mengangkat harkat derajatnya, Ya, Iya. mengangkat harkat derajat bangsa ini ya tadi berangkat dari merangan kebodohan, kemudian kemiskinannya secara otomatis bisa kita perangi, berdaya secara ekonomi, secara personal gitu kan. Nah kemudian tema besarnya kenapa budaya? Semua apapun yang menjadi produk-produk budi dan dayanya manusia itu khususnya Pasundan ya memang goalsnya itu budaya itu akan melahirkan kreasi-kreasi baru, temuan-temuan baru yang nanti goalsnya harkat dan derajat orang Pasundan dan Indonesia terangkat. Ya berangkatnya dari situ. Kenapa goalsnya kebudayaan? Memelihara budaya itu kan mengharmonisasi sebetulnya, mengharmonisasi hubungan antar personal, secara sosial. Karena kan bangsa ini kalau di dalam ilmu teori negara itu dibentuk karena ada kontrak sosial. Jadi hak-hak pribadi diserahkan ke negara untuk diatur dan dikelola, ya kan? Nah, Paguyuban Pasundan bagian dari itu untuk bangsa ini mengelola menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Targetnya visinya sama, mensejahterakan. Kang Randy, orang berkesenian itu kan duitnya sedikit katanya. Ya itu dia kalau tidak pakai ilmunya begitu. Ada ilmunya. Dan itu nggak terbukti ya. Benar. Tidak sedikit seniman yang kaya juga tidak sedikit. Ketika kita berkesenian hanya sebatas hobi, tidak didalami benar-benar, tidak sesuai dengan budaya yang berbudaya tadi, hanya sebatas itu ya pasti tidak menghasilkan. Tetapi ketika seni budaya, produk seni budaya apapun itu, baik seni musik, seni tari apapun, kalau profesional ya pasti menghasilkan. Ada banyak penyanyi-penyanyi sukses terlahir dari budaya-budaya daerah. Ya, ya. Misalnya Doel Sumbang, Iya. Rika Rafika, Rita Tila itu orang-orang yang berawal dari kecintaan pada budaya Ya. dan kemudian menjadi selebrita gitu gara-gara dia menekuni. Makanya Paguyuban Pasundan ini karena silih asa, silih asi, silih asu, mumpung kita memberikan ruang kepada teman-teman Banten Perkesi yang mau latihan, rasaan saya bisa nyanyi supaya lebih profesional, yuk gabung bersama kita. Latihan setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu. Datang, instrukturnya kita siapkan, peralatan musiknya kita siapkan, nyanyi bareng. Diyakinkan kalau nyanyi, kita sudah kerjasama dengan travel agent, itu tamu-tamu dari Legian, dari Hotel Ratu, dibawa ke situ nonton kita latihan. Biraku sih keur udud-udud acan. Tinggal kemauan yang kuat. Dengan kemauan yang kuat. Saya berbackground kesenian, Kak. Saya jadi begini juga gara-gara kesenian. Ini bukti bahwa berkesenian jika serius, fokus, totalitas, maka kita akan bisa menghasilkan. Tidak miskin lah kata Pak. Kalau pintar kan tidak miskin. Jadi Kang Ihsan, kalau tadi Kang Ihsan bertanya kenapa sih kebudayaan? Karena kebudayaan itu melahirkan kebahagiaan, Kang. Gitu ya. Oleh karena itu tadi Kang Ihsan di awal mau salam kebudayaan. Saya tambahkan salam kebudayaan, salam bahagia.
Nah, gitu kan. Ngomong-ngomong Anda udah berapa tahun di kebahagiaan itu nggak Paguyuban? kemana-mana, ada yang di hati. Di hati dengan menikmati produk-produk budaya seperti ini bahagia kita. Kalau medianya berbudaya itu. Budaya itu kan budi dan akal. Hasil budaya, hasil budi dan daya kan. Nah, Di akal. Pak Sekretaris ini udah berapa tahun gabung di Paguyuban Pasundan? Sudah cukup lama ya. Mungkin 2 periode zamannya Pak Hudaya tambah 3 periode. Sebagai orang Sundanya mah udah lama. Udah lama sebenarnya. Takdirnya tadi sudah lama. Sudah 51 tahun Pak saya. Cuma gabung secara formal. Saya Itu bisa dihitung angka. Oke, Kakang dan Teteh, asik sekali obrolan ini, sahabat Banten Podcast. Bagi Anda yang berminat untuk sekedar hadir di tanggal 28, nggak apa-apa kan? Ya. Boleh. Di Gedung Juang kan? Menikmati Gedung banyak Juang. sajian di sana. Ya? Betul. Tempatnya di mana acaranya? Gedung Juang, Di Gedung Gedung Juang. Juang. Kota Serang. Yang di alun-alun di sebelah Ya. selatan alun-alun. Selatan alun-alun Gedung Juang, masa nggak hafal. Ya, orang Serang pasti Kita tahu. mengajak warga Banten untuk bahagia, Bahagia. menikmati musik, destinasi Iya. dan Ya. air di bekalnya. Ayah tempolun, ayah dahareun, Aya pawaweun. Karena orang Sunda itu murah congcot, murah bacot. Loba bacot, loba gawe cenah naon. Nah, Kang, sebelum kita tutup, minta satu lagu dong. Ayo. Naon kan lagu naon? Kita lagu Ada ini aja semangat karena ya. ini lagu Sambil lulungannya. Simbol ini ya, simbol kebersamaan. Kebersamaan. Kang Isa juga harus ikut nyanyi. Hai, siap. Harus ikut nyanyi. Sapi lulungan dasar gotong royong gitu ya. Oke. Siap. Oke. Yo, siap. Nah, ini nih. Sapi lulungan itu artinya bersama-sama. Kita bergotong royong. Ya, sapi lulungan, urang gotong royong. Sapi lulungan, urang silih rojong. Sapi lulungan, genteng ulah potong. Sapi lulungan, persatuan tembong. Rohaga, rohaka, rempuk jengkung ngabasmi pasaling singan. Sadia, sajiwa, rempuk jengkung ngabasmi pasaling singan. Sapi lulungan, hirup sayuyunan. Sapi lulungan, silih pikaheman. Sapi lulungan, tulung tinulungan. Sapi lulungan, kukuh persatuan. Santosa, samakta, tenang lu dengan jaring kawibawaan. Saihwan, safaham, Nagri Najung berkah sapi lulungan. Jadi negeri akan maju jika kita sapi lulungan. Bergotong royong bersama-sama. Sapi lulungan, gotong royong. Bersama. Akang, Teteh, waktu yang membatasi kita, insya Allah kita akan kembangkan lagi banyak program, banyak hal yang bisa digali di Paguyuban Pasundan. Dan terakhir saya berterima kasih kepada Kang Randy Ya. yang memainkan kecapi, kemudian Kang Torik yang memainkan suling. Sampai jumpa, salam Paguyuban Pasundan. Sapi Sampurasun. lulungan, dasar gotong royong. Sapi lulungan, urang silih rojong. Sapi lulungan, genteng ulah potong. Sapi lulungan. Salam budaya, salam bahagia. Sampurasun.